Hai, welcome back to my channel di Cuan Story lagi dengan cerita Abu Nawas yang seru, jenaka, bahkan sangat menegangkan ya. Nih kita lanjut ceritanya. Nah, Abu Nawas adalah sosok yang cerdas dan penuh intrik untuk melakukan apa saja agar misinya berhasil. Nah, kisah Abu Nawas ini memang kadang susah untuk dilogikakan. Namun ketika dipelajari ternyata memang bisa dipahami. Dan ketika Abu Nawas ingin menunjukkan sesuatu kepada sang raja, dia tidak bisa hanya sekedar melaporkannya secara lisan. Namun raja harus mengetahui dengan mata kepalanya sendiri bahwa masih banyak di antara rakyatnya yang hidup sengsara, seperti diperjualbelikan sebagai budak. Abu Nawas berencana untuk menjual raja karena dia menilai hanya baginda raja yang paling patut untuk dijual. Apalagi selama ini raja selalu mempermainkan dirinya dan menyengsarakan pikirannya. Nah, untuk itu Abu Nawas berpikir bahwa sekarang giliran Abu Nawas mengerjai baginda raja. Wah, ada-ada aja ya si Abu Nawas ini. Nah, akhirnya Abu Nawas menghadap dan berkata kepada baginda raja Harun al-Rasyid, "Ada sesuatu yang amat menarik yang akan hamba sampaikan hanya kepada paduka yang mulia." "Apa itu wahai Abu Nawas?" tanya baginda raja. "Sesuatu yang hamba yakin belum pernah terlintas di dalam benak paduka yang mulia," kata Abu Nawas meyakinkan. "Kalau begitu cepatlah ajak aku ke sana untuk menyaksikannya," kata baginda raja tanpa rasa curiga sedikit pun. "Tetapi baginda," kata Abu Nawas sengaja tidak melanjutkan kalimatnya. "Tetapi apa?" tanya baginda tidak sabar. "Bila baginda tidak menyamar sebagai rakyat biasa, maka pasti nanti orang-orang akan banyak yang ikut menyaksikan benda ajaib itu," jelas Abu Nawas. Karena begitu besar keinginan baginda raja, maka beliau bersedia menyamar sebagai rakyat biasa, seperti yang diusulkan Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas dan baginda Raja Harun al-Rasyid berangkat menuju ke sebuah hutan. Setibanya di hutan, Abu Nawas mengajak baginda raja mendekati sebuah pohon yang rindang dan memohon baginda raja menunggu di situ. Sementara itu Abu Nawas menemui seorang badui yang pekerjaannya menjual budak. Abu Nawas mengajak pedagang budak itu untuk melihat calon budak yang akan dijual kepadanya dari jarak yang agak jauh. Abu Nawas beralasan bahwa sebenarnya calon budak itu adalah teman dekatnya. Karena itu Abu Nawas tidak tega menjualnya di depan matanya. Setelah pedagang budak itu memperhatikan dari kejauhan, ia merasa cocok. Dan Abu Nawas pun membuatkan surat kuasa yang menyatakan bahwa pedagang budak sekarang mempunyai hak penuh atas diri orang yang sedang duduk di bawah pohon rindang itu. Abu Nawas pergi begitu menerima beberapa keping uang emas dari pedagang budak itu. Baginda raja masih menunggu Abu Nawas di situ. Ketika pedagang budak menghampirinya, ia belum tahu mengapa Abu Nawas belum juga menampakkan batang hidungnya. "Siapa engkau?" tanya baginda raja kepada pedagang budak. "Aku adalah tuanmu sekarang," kata pedagang budak itu agak kasar. Tentu saja pedagang budak itu tidak mengenali baginda raja Harun al-Rasyid dalam pakaian yang amat sederhana. "Apa maksud perkataanmu tadi?" tanya baginda raja dengan wajah merah padam. "Abu Nawas telah menjual engkau kepadaku dan inilah surat kuasa yang baru dibuatnya," kata pedagang budak dengan kasar. "Abu Nawas menjual diriku kepadamu," kata baginda makin murka. "Ya," bentak pedagang budak tersebut. "Tahukah engkau siapa aku ini sebenarnya?" tanya baginda geram. "Tidak, dan tidak perlu tahu," kata pedagang budak seenaknya. Wah, berani sekali ya pedagang budak tersebut. Dia tidak tahu sebenarnya dia sedang berhadapan dengan baginda raja. Yuk kita simak lagi ceritanya lanjutannya. Dan pedagang budak tersebut menyeret budak barunya ke belakang rumah Sultan Harun al-Rasyid. Diberi parang dan diperintahkan untuk membelah kayu. Begitu banyak tumpukan kayu di belakang rumah Badui itu sehingga memandangnya saja Sultan Harun al-Rasyid sudah merasa ngeri, apalagi harus mengerjakannya. Sultan Harun al-Rasyid mencoba memegang kayu dan mencoba membelahnya. Namun si Baduy melihat cara Sultan Harun al-Rasyid memegang parang merasa aneh. "Kau ini bagaimana?
bagian parang yang tumpul kau arahkan ke kayu. Sungguh bodoh sekali kau ini." Dan Sultan Harun al-Rasyid mencoba membalik parang hingga bagian yang tajam terarah ke kayu. Ia mencoba membelah, namun tetap saja pekerjaannya terasa aneh dan kaku bagi si Baduy. Oh, beginikah derita orang-orang miskin mencari sesuap nasi. Harus bekerja keras lebih dahulu. Wah, lama-lama aku tak tahan juga, guman Sultan Harun al-Rasyid. Dan si Baduy menatap Sultan dengan pandangan heran dan lama-lama menjadi marah. Ia merasa rugi, barusan membeli budak yang bodoh. "Hai Baduy, cukup semua ini, aku tak tahan." "Kurang ajar kau budakku, kau harus patuh kepadaku," kata Baduy tersebut. Itu sembari memukul Baginda. Tentu saja raja yang tak pernah disentuh orang ini menjerit keras saat dipukul kayu. "Hai Baduy, aku adalah rajamu Sultan Harun al-Rasyid," kata Baginda sambil menunjukkan tanda kerajaannya. Pedagang budak itu kaget dan mulai mengenal Baginda Raja. Ia pun langsung menjatuhkan diri sembari menyembah Baginda Raja. Baginda Raja mengampuni pedagang budak itu karena ia memang tidak tahu. Tetapi kepada Abu Nawas, Baginda Raja amat murka dan gemas. Ingin rasanya beliau meremas-remas tubuh Abu Nawas seperti telur. Begitulah cerita Abu Nawas, dan Abu Nawas pun dicari oleh pengawal kerajaan dan raja pun murka terhadapnya. Tapi dengan demikian, raja akan mengetahui betapa menderitanya rakyat bahwa ada penjual belikan, maksudnya perdagangan budak ya di negerinya sendiri, dan dengan cara itu Abu Nawas ingin menyampaikan kepada raja. Nah, begitulah cara cerdik Abu Nawas ya, dengan mengorbankan dirinya. Dan seperti apa geram dan murkanya sang raja kepada Abu Nawas, kalian bisa menyimak di cerita sebelumnya yang berjudul Abu Nawas bangkit kembali ya dari kematiannya. Nah, di situ ada ceritanya ya. Demikian cerita Abu Nawas untuk kali ini. Simak terus ya, dan nantikan terus cerita Abu Nawas yang tak kalah serunya di next video. Say bye bye, see you next time. Thank you.